Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada di lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kemarin kita sudah belajar tentang himpunan, dan sekarang saatnya kita untuk belajar pembelajaran pada bab 2, yaitu tentang mengenal bentuk aljabar. Akan tetapi, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang bentuk-bentuk aljabar. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk-bentuk aljabar. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita amati ilustrasi berikut. Suatu ketika terjadi percakapan antara Andi dan Yahya. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Andi bertanya, "Yahya, kelihatannya kamu membeli buku banyak sekali ya?" Kemudian Yahya menjawab, "Iya Andi, ini pesanan dari sekolah. Saya membeli 2 kardus dan 3 buku. Kalau kamu Andi, membeli apa saja?" Kemudian Andi menjawab, "Saya hanya membeli 5 buku Yahya. Buku ini untuk adik saya yang kelas 7 SMP." Dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Andi menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Yahya menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Berdasarkan percakapan tersebut, jumlah buku yang dibeli oleh Andi adalah 2 kardus ditambah 3 buku. Atau dalam bentuk aljabar bisa dituliskan 2x ditambah 3, di mana x menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Sedangkan jumlah buku yang dibeli oleh Yahya adalah 5 buku. Nah, simbol x ini bisa mewakili sebarang bilangan. Misalnya, jika x sama dengan 10, maka 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3 sama dengan 23. Begitu juga jika x sama dengan 15, maka 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 15 ditambah 3 atau sama dengan 33. Jika x sama dengan 20, maka 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 20 ditambah 3, hasilnya 43. Nah, nilai x ini bisa disubstitusikan sembarang bilangan. Nilai pada bentuk aljabar tersebut bergantung pada nilai x. Di sekitar kita juga beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi, mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalnya, 1 karung beras, 1 keranjang apel, 1 plastik lereng, dan yang lainnya. Mari kita amati permasalahan berikut. Dalam suatu kotak, terdapat beberapa bola, dan dalam suatu tabung juga terdapat beberapa bola dengan jumlah yang lain. Misalkan, X menyatakan banyaknya bola dalam satu kotak, dan Y menyatakan banyaknya bola dalam satu tabung. Maka, permasalahan ini dapat kita gambarkan atau dapat kita nyatakan dalam bentuk aljabar sebagai berikut. 2 bola bisa kita tuliskan bentuk aljabarnya adalah 2. Sedangkan 1 kotak bisa kita tuliskan sama dengan X. Jika 2 kotak, maka bentuk aljabarnya adalah X ditambah X atau sama dengan 2.
Begitu juga dengan gambar satu tabung. Satu tabung bentuk aljabarnya sama dengan Y. Maka, jika terdapat dua tabung, bentuk aljabarnya bisa dituliskan Y ditambah Y sama dengan 2Y. Nah, jika terdapat dua kotak, 3 tabung, dan 4 bola, kita bisa menuliskannya 2 kotak sama dengan 2X. Kemudian 3 tabung sama dengan 3Y dan 4 bola sama dengan 4. Maka secara keseluruhan dapat kita tuliskan bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3Y dan ditambah 4, di mana X menyatakan banyaknya bola dalam satu kardus dan Y menyatakan banyaknya bola dalam satu tabung. Nah, bentuk aljabar ini memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama suku. Pada contoh ini, terdapat 3 suku, yaitu 2X, 3Y, dan 4. Kita telah mengenal beberapa bentuk aljabar, seperti 2, X, 2X, Y, 2Y, 2X plus Y, 2X plus 3, 2X plus 3Y plus 4, dan yang lainnya. Nah, bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda operasi ini disebut dengan suku. Nah, dan terdapat beberapa nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya sukunya. Untuk bentuk aljabar yang memiliki satu suku, misalnya 5, X, dan 2X, disebut suku 1 atau monomial. Sedangkan bentuk aljabar yang memiliki 2 suku, contohnya adalah 2X plus 5, disebut dengan suku 2 atau binomial. Kemudian, untuk bentuk aljabar yang memiliki 3 suku, seperti 2X plus 3Y plus 4, disebut dengan suku 3 atau trinomial. Dan bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku kita sebut dengan polinomial. Pada bentuk aljabar 2X ditambah 5, 2 kita sebut dengan koefisien, X kita sebut dengan variabel, sedangkan 5 kita sebut dengan konstanta. Dan suku-suku dari bentuk aljabar ini adalah 2X dan 5. Sekarang kita akan berlatih untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Misalnya, terdapat bentuk aljabar 4X ditambah 9 dikurang 5X dikurang 2. Maka, kita dapat mengelompokkan suku-suku yang sejenis menjadi 4X dikurang 5X ditambah 9 dikurang 2. Kemudian kita distributifkan 4X dengan negatif 5X. Kita dapatkan 4 dikurangi 5X ditambah 7 sama dengan negatif 1X plus 7. Nah, negatif 1X ini boleh hanya ditulis dengan negatif X. Ini sudah menjadi kesepakatan ya. Demikian juga dengan 1X bisa kita tuliskan hanya dengan X saja. Oleh karena itu, bentuk sederhana dari 4X ditambah 9 dikurang 5X dikurang 2 adalah negatif X ditambah 7. Baiklah, karena pemaparan materi tentang mengenal bentuk aljabar telah selesai, saya berharap kalian semua dapat memahaminya dengan baik dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri pembelajaran kita kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.